Assalamualaikum Sobat Pojok Kisah. Terima kasih banyak udah klik video ini. Sebelum aku mulai kisahnya, kita absen dulu dengan menuliskan nama dan daerah tempat kalian menonton, agar kita semakin akrab. Kisah kali ini bercerita tentang Mirna, seorang istri setia yang dipanggil suaminya dengan sebutan Gembrot. Dan Mirna akan membuat suaminya menyesal. Kita masuk ke kisahnya. Mirna mendorong troli belanjanya dengan langkah ringan di antara lorong-lorong supermarket yang dingin. Di kepalanya, ia sudah menyusun daftar menu istimewa untuk malam ini. Hari ini adalah hari ulang tahun Hadi, suaminya. Ia ingin memasak rendang daging kesukaan suaminya dan menyiapkan kue coklat buatan sendiri sebagai kejutan. Sambil memilih potongan daging sapi yang paling segar, Mirna tersenyum kecil. Ia teringat bagaimana Hadi selalu memuji masakannya, meski belakangan ini pria itu lebih sering pulang terlambat dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Aku harap malam ini dia bisa pulang lebih awal. Aku sudah menyiapkan kemeja baru yang dia inginkan minggu lalu. Semoga kejutan ulang tahun ini membuatnya senang, batin Mirna sembari memasukkan bungkusan daging ke dalam troli. Tiba-tiba, ponsel di saku bajunya bergetar. Mirna merogoh benda pipih itu dengan tangan kiri. Sebuah notifikasi pesan singkat muncul di layar. Dari Hadi. Namun, saat Mirna membacanya, jantungnya seolah berhenti berdetak di tempat. Hadi, sayang, aku sudah booking kamar 142 di Hotel Grand Mulia. Pesan yang paket 4 jam saja ya, jam 1 siang sampai jam 5 sore. Pas banget si babi gembrot itu lagi sibuk belanja bulanan. Dia kalau sudah di pasar atau mall suka lupa waktu. Persis babi gembrot kalau sudah ketemu makanan. Cepat ya, aku sudah kangen. Dunia di sekitar Mirna mendadak sunyi. Suara musik supermarket dan percakapan orang-orang di sekitarnya mengabur. Ia menatap layar ponsel itu dengan tangan yang mulai gemetar hebat. Babi gembrot? Matanya terasa panas, namun Mirna memaksakan dirinya untuk tidak berkedip. Ia membaca pesan itu berulang kali. Hotel Grand Mulia. Kamar 142. Paket 4 jam. Jam 1 sampai jam 5 sore. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya seperti sembilu yang menyayat tepat di ulu hati. Aku baru saja mau memasakkan makanan kesukaanmu, Hadi. Aku sedang memikirkan kado terbaik untuk ulang tahunmu. Dan di saat yang sama, kamu menyebutku babi gembrot dan merencanakan perzinahan saat aku sedang melayanimu? Sesaat kemudian, pesan itu menghilang. Hadi telah menariknya kembali, unsent. Rupanya pria itu baru menyadari bahwa ia baru saja mengirimkan tiket nerakanya kepada orang yang salah. Sebuah notifikasi baru muncul. Hadi, maaf sayang, tadi HP-ku error, kirim pesan nggak jelas ke kamu. Kamu masih di supermarket kan? Belanja yang banyak ya, jangan buru-buru pulang. I love you. Mirna menatap layar itu dengan tatapan dingin. Rasa sedih yang tadi sempat menyerang, mendadak menguap, digantikan oleh kobaran api yang dingin dan tajam di dalam dadanya. Hadi merasa aman. Hadi berpikir istrinya adalah wanita bodoh yang bisa dikelabui dengan alasan HP error. Kamu pikir aku tidak sempat membacanya, Hadi? Kamu pikir si babi gembrot ini akan diam saja setelah harga dirinya diinjak-injak sampai ke dasar tanah? Dengan gerakan yang sangat tenang namun pasti, Mirna membuka galeri ponselnya. Beruntung, instingnya bekerja lebih cepat dari jempol Hadi yang panik. Sebelum pesan itu dihapus, Mirna sudah melakukan screenshot. Ia memiliki bukti yang sangat jelas, detail lokasi hotel, nomor kamar, jam kencan, dan tentu saja hinaan yang sangat menyakitkan itu. Mirna menarik napas panjang. Ia melepaskan pegangannya pada troli belanja. Daging sapi segar, sayuran, dan bahan-bahan kue coklat itu kini tampak seperti sampah di matanya. Ia tidak akan memasak malam ini. Ia tidak akan merayakan ulang tahun seorang pengkhianat. Ia berjalan keluar dari lorong daging, meninggalkan troli itu begitu saja di tengah jalan. Langkah kakinya terdengar mantap di atas lantai granit supermarket. Ia mengeluarkan cermin kecil dari tasnya, menatap pantulan wajahnya sendiri. Mungkin tubuhku memang tidak selangsing saat kita pertama menikah,
Hadi. Mungkin aku terlalu sibuk mengurus rumah dan kebutuhanmu sampai lupa mengurus diriku sendiri. Tapi menyebutku babi gembrot sambil berkencan dengan wanita lain? Itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu. Mirna berjalan menuju area parkir. Di dalam mobil, ia duduk diam selama beberapa menit. Ia mematikan mesin, membiarkan kesunyian menyelimutinya. Tangannya mencengkeram kemudi hingga buku-buku jarinya memutih. Amarah itu ada, sangat besar, tapi Mirna menolak untuk meledak saat ini. Jika ia melabrak Hadi sekarang lewat telepon, pria itu akan punya 1000 alasan. Pria itu akan lari. Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu lari. Kamu minta waktu 4 jam, kan? Bagus. Aku akan memberimu waktu 4 jam paling berharga dalam hidupmu. 4 jam yang akan menghancurkan seluruh sandiwaramu. Mirna menghidupkan mesin mobilnya. Ia melirik jam di dashboard. Masih ada waktu yang cukup banyak. Jam kencan itu dimulai pukul 1 siang, dan sekarang baru pukul 11.30 pagi. Kejutan ulang tahunmu tetap akan berjalan, Hadi. Tapi bukan rendang atau kue coklat yang akan kuberikan. Aku akan memberimu sebuah pertunjukan yang tidak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu. Mirna mengarahkan mobilnya keluar dari area pusat perbelanjaan. Pikirannya bekerja cepat, menyusun rencana dengan presisi seorang ahli strategi. Ia tidak akan datang sendirian. Ia tidak akan menjadi istri malang yang menangis di depan pintu kamar hotel. Ia akan datang sebagai pemenang yang memegang kartu mati suaminya. Kamu bilang aku, babi, yang suka tidur dan makan? Lihat saja nanti, Hadi. Babi ini sudah bangun, dan dia tidak akan berhenti sampai kamu hancur berkeping-keping. Dengan kepala dingin, Mirna mengarahkan mobilnya menuju sebuah kafe yang terletak tidak jauh dari Hotel Grand Mulia. Di sana, ia akan memantau, ia akan mengintai, dan ia akan memanggil saksi-saksi yang akan mengiringi kejatuhan suaminya. Perang baru saja dimulai, dan Mirna sudah memastikan bahwa dirinya lah yang memegang kendali. Mirna melajukan mobilnya menuju sebuah kafe bernuansa industrial yang terletak tepat di seberang Hotel Grand Mulia. Ia sengaja memilih meja di sudut lantai 2 yang menghadap langsung ke pintu masuk lobi hotel. Di depannya kini hanya ada secangkir kopi hitam pahit, segetir perasaannya saat ini. Aku tidak boleh menangis di sini. Air mata hanya akan mengaburkan pandanganku, sementara aku butuh mata yang tajam untuk melihat setiap detail pengkhianatanmu, Hadi. Mirna mengeluarkan ponselnya, meletakkannya di atas meja. Layar itu masih menampilkan screenshot pesan yang ditarik Hadi. Kata-kata, babi gembrot, itu seolah menari-nari mengejeknya. Namun, alih-alih merasa hancur, Mirna justru merasakan sebuah kekuatan baru yang muncul dari rasa harga diri yang terluka. Ia mengeluarkan buku catatan kecil dari tasnya dan mulai mencatat waktu. Pukul 12.45. Sebuah mobil sedan berwarna perak yang sangat ia kenali masuk ke pelataran hotel. Itu mobil suaminya. Mirna menajamkan pandangan, jari-jarinya mencengkeram pinggiran meja. Dari pintu kemudi, Hadi keluar dengan setelan kemeja yang rapi, kemeja yang Mirna setrika dengan penuh kasih sayang kemarin malam. Hadi tampak celingukan sebentar, menyesuaikan jam tangannya dengan wajah penuh gairah yang memuakkan. Tak lama kemudian, seorang wanita muda turun dari taksi online tepat di depan lobi. Wanita itu memakai dress pendek berwarna merah yang ketat, menonjolkan lekuk tubuhnya yang langsing dan mungil. Hadi segera menghampirinya, merangkul pinggang wanita itu dengan posesif, lalu mereka berjalan masuk ke dalam lobi dengan tawa kecil yang terlihat mesra. Jadi itu alasannya? Tubuh langsing dan kulit kencang? Kamu menukarkanku yang sudah menemanimu dari nol, yang sudah mengurus rumahmu sampai badanku tak lagi sintal, hanya demi daun muda yang bahkan tidak tahu bagaimana caramu suka minum kopi di pagi hari? Baiklah, Hadi. Mari kita lihat seberapa cantik dia saat seluruh keluargamu melihatnya di kamar hotel. Mirna menarik napas dalam, mencoba menstabilkan detak jantungnya yang sempat berpacu. Ia tahu, melabrak mereka sekarang sendirian hanya akan berakhir dengan perdebatan yang bisa diputarbalikkan oleh Hadi. Ia butuh saksi. Saksi yang tidak akan bisa dibantah oleh kata-kata manis Hadi.
Ia mencari sebuah nama di kontak ponselnya. Rika, adik Hadi. Mirna tahu ini akan menyakitkan bagi keluarga besar Hadi, tapi ia tidak punya pilihan. Rika adalah adik bungsu Hadi yang sangat dekat dengannya. Selama ini, Rika selalu mengagumi Mirna sebagai sosok kakak ipar teladan yang sabar menghadapi watak keras Hadi. Panggilan itu tersambung pada nada ketiga. Halo, Mbak Mirna? Tumben telepon jam segini. Kenapa, Mbak? Suaranya kok agak beda. Suara Rika terdengar ceria di seberang sana. Mirna memejamkan mata sejenak, mengatur suaranya agar tidak bergetar. Rika, Mbak butuh bantuan kamu. Sekarang juga. Bantuan apa, Mbak? Mbak sakit? Atau ada masalah sama Mas Hadi? Nada suara Rika langsung berubah khawatir. Mas Hadi sedang di Hotel Grand Mulia. Kamar 142. Dia sedang bersama wanita lain, Rik, ucap Mirna dengan nada yang luar biasa datar, seolah ia sedang membicarakan cuaca. Hening sejenak di ujung telepon. Mirna bisa mendengar deru napas Rika yang tertahan. Mbak jangan bercanda. Mas Hadi tadi pamitnya ada rapat proyek di luar kantor. Mbak salah lihat kali. Mbak punya bukti pesannya, Rik. Dia salah kirim ke Mbak. Dia bahkan menyebut Mbak, babi gembrot, dan bilang Mbak sedang sibuk belanja sementara dia bersenang-senang di sana. Mbak sekarang lagi di kafe seberang hotel, melihat mereka baru saja masuk. Astagfirullah. Mas Hadi gila. Rika berteriak, suaranya dipenuhi amarah yang meluap. Kurang apa Mbak Mirna selama ini? Mas Hadi itu kalau nggak ada Mbak sudah jadi gelandangan pas usahanya bangkrut 2 tahun lalu. Mbak yang bantu modal, Mbak yang urus semuanya. Rika, Mbak nggak mau nangis-nangis nggak jelas. Mbak mau kamu kesini sekarang. Mbak butuh kamu sebagai saksi. Mbak nggak mau dibilang fitnah atau halusinasi, tutur Mirna tegas. Aku kesana sekarang, Mbak. Aku nggak akan biarin Mbak sendirian hadapi manusia bejat itu. Mbak tunggu aku di depan lobi 10 menit lagi. Aku jalan sekarang. Klik. Sambungan terputus. Satu saksi sudah siap. Tapi itu belum cukup. Aku butuh otoritas yang lebih tinggi untuk menghancurkan kesombonganmu, Hadi. Mirna kembali menatap hotel di seberang sana. Ia merasa seperti seorang jenderal yang sedang menyusun strategi perang. Baginya, pernikahan ini sudah berakhir saat pesan itu masuk ke ponselnya. Sekarang, yang tersisa hanyalah bagaimana ia keluar dari runtuhan ini dengan kepala tegak dan martabat yang utuh. Kamu pikir 4 jam itu waktu yang lama untuk bersenang-senang, Hadi? Bagiku, 4 jam itu adalah waktu yang sangat singkat untuk meruntuhkan seluruh dunia yang kamu bangun di atas kebohonganku. Mirna meminum sisa kopi hitamnya yang sudah mendingin. Rasanya tetap pahit, namun pikirannya kini jauh lebih jernih. Ia mulai menghubungi kontak selanjutnya. Ia tahu ini akan menjadi pesta ulang tahun paling meriah yang pernah dihadiri Hadi. Pesta yang tidak akan dihiasi lilin dan lagu ceria, melainkan oleh kebenaran yang menelanjangi segala busuknya pengkhianatan. Bersiaplah, suamiku tersayang. Istrimu yang, babi gembrot, ini sedang dalam perjalanan membawakan kado ulang tahun paling spesial ke depan pintu kamarmu. Mirna berdiri, merapikan bajunya, dan berjalan keluar dari kafe. Matahari siang itu terasa menyengat, namun hatinya sedingin es. Ia berjalan menyeberang menuju hotel, tempat di mana waktu 4 jam milik Hadi akan segera berubah menjadi neraka yang nyata. Langkah kaki Mirna terdengar tegas saat ia menginjak lantai marmer lobi Hotel Grand Mulia. Tidak ada keraguan di wajahnya. Ia tidak memakai kacamata hitam untuk bersembunyi atau menundukkan kepala karena malu. Sebaliknya, ia berjalan tegak, merapikan tas bahunya, dan menghampiri meja resepsionis dengan senyum tipis yang profesional. Aku tidak sedang melakukan kejahatan. Aku hanya sedang menjemput kebenaran yang kamu sembunyikan di bawah sprei hotel ini, Hadi. Selamat siang. Saya istri dari Bapak Hadi Arianto, ujar Mirna dengan nada suara yang terkontrol sempurna. Beliau tadi bilang ada di kamar 142,
Tapi saya lupa menanyakan apakah benar atas nama beliau atau perusahaannya. Bisa tolong dikonfirmasi? Resepsionis wanita itu melihat layar komputer sebentar, lalu mengangguk sopan. Betul, Ibu. Kamar 142 dipesan atas nama Bapak Hadi Arianto. Beliau sudah check-in sekitar 1,5 jam yang lalu. Terima kasih, jawab Mirna singkat. Dugaannya tepat. Hadi bahkan tidak menggunakan nama samaran. Ia merasa begitu aman, begitu yakin bahwa Mirna adalah babi yang tidak akan pernah terbangun dari tidurnya. Mirna berjalan menuju lift, jantungnya berdegup kencang, namun bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang mulai memuncak. Di depan pintu lift, Rika muncul dengan napas terengah-engah. Wajahnya merah padam karena amarah. Bak Mirna. Aku sudah di sini. Mana si brengsek itu? Mirna menyentuh lengan adik iparnya, memberi isyarat agar tetap tenang. Sabar, Rik. Jangan di sini. Kita ke lantai 4, kamar 142. Sementara kita tunggu dulu di kafe hotel sampai waktunya tepat. Setelah beberapa waktu berlalu, Mirna berdiri di depan pintu kayu bernomor 142. Mirna melirik jam tangannya. Pukul 16.45. Tinggal 15 menit sebelum waktu, paket 4 jam yang dipesan Hadi berakhir. Mirna bisa mendengar suara tawa kecil dari dalam kamar, suara tawa yang sangat ia kenali, bercampur dengan suara manja seorang wanita yang tidak ia kenal. Tertawalah selagi bisa, Hadi. Karena setelah ini, aku akan memastikan kamu lupa bagaimana caranya tersenyum. Mirna menarik napas dalam, lalu mengepalkan tangan dan mengetuk pintu itu. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali dengan ketukan yang menuntut. Suara tawa di dalam mendadak sunyi. Terdengar langkah kaki yang terburu-buru, lalu suara Hadi yang terdengar kesal. Siapa sih? Room service? Saya nggak pesan apa-apa. Pintu terbuka sedikit. Hadi muncul dari balik celah pintu, dan sedetik kemudian, wajahnya berubah pucat pasi seolah seluruh darah di tubuhnya tersedot ke bumi. Ia membeku. Tangannya yang memegang gagang pintu gemetar hebat. Hadi hanya mengenakan handuk putih hotel yang melilit pinggangnya. Rambutnya berantakan, dan aroma sabun hotel yang kuat menguar dari tubuhnya. Di belakangnya, ruangan itu tampak temaram dengan lampu tidur yang menyala kuning. Mirna, suara Hadi tercekat di tenggorokan. Kamu ngapain di sini? Mirna menatap suaminya dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan kosong. Handuk? Jadi ini kado ulang tahun yang kamu pilih? Menelanjangi dirimu di depan wanita lain sementara aku menyiapkan kemeja baru untukmu? Kejutan, Hadi, ucap Mirna tenang. Kenapa wajahmu begitu? Kamu tidak senang melihat istrimu yang, babi gembrot, ini datang menjemput. Hadi mencoba memblokir celah pintu, wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi panik yang liar. Mir, dengerin dulu, ini nggak seperti yang kamu lihat. Aku cuma lagi istirahat. Capek habis rapat. Ini. Istirahat dengan hanya pakai handuk di kamar hotel jam 4 sore, potong Mirna tajam. Jangan menghina kecerdasanku lebih jauh lagi, Hadi. Aku sudah baca pesanmu. Kamar 142, paket 4 jam. Kamu sudah cukup bersenang-senang? Hadi mendesis, suaranya berubah menjadi ancaman rendah saat ia menyadari posisinya terdesak. Ia menarik Mirna sedikit menjauh dari pintu, mencoba berbisik dengan nada mengintimidasi. Dengar ya, Mirna. Pulang sekarang. Jangan bikin malu di sini. Kalau kamu berani macam-macam atau teriak, aku akan ceraikan kamu detik ini juga. Kamu mau jadi janda tanpa harta? Kamu itu nggak punya apa-apa tanpa aku. Mirna hampir ingin tertawa mendengar ancaman itu. Ceraikan aku? Kamu mengancamku dengan sesuatu yang justru ingin aku lakukan? Kamu benar-benar sudah kehilangan akal sehatmu. Ceraikan saja, Hadi. Aku tidak takut, balas Mirna tegas. Kamu? Ucapan Hadi terputus saat sebuah suara menggelegar dari samping Mirna. Mas Hadi.
Rika melangkah maju dari balik bayangan koridor dengan wajah yang banjir air mata sekaligus amarah. Hadi tersentak hebat, matanya membelalak melihat adik kandungnya sendiri ada di sana. Rika? Kenapa kamu sama Mirna? Harusnya aku yang tanya, Mas? Kamu ngapain di sini? Rika berteriak, tidak peduli lagi jika tamu hotel lain mendengar. Mbak Mirna itu kurang apa, Mas? Dia yang bantu kamu pas kamu susah, dia yang sabar sama kamu. Dan kamu malah di sini sama perempuan jalang. Rika, diam. Jangan ikut campur urusan rumah tangga Mas, bentak Hadi, mencoba mempertahankan sisa-sisa wibawanya yang sudah runtuh. Namun Mirna tidak membiarkannya. Dengan satu gerakan kuat, Mirna mendorong pintu kamar yang tidak terkunci rapat itu. Ia melangkah masuk, diikuti oleh Rika yang masih menyumpah-nyumpah. Di dalam kamar, di atas tempat tidur yang berantakan, seorang wanita muda yang tadi dilihat Mirna di kafe sedang duduk meringkuk. Namanya Winda. Ia hanya menutupi tubuhnya dengan selimut tebal, wajahnya tampak sangat ketakutan melihat kedatangan dua wanita yang menyerbu masuk. Jadi ini, sayang, yang kamu maksud. Mirna berdiri di ujung tempat tidur, menatap Winda yang tampak mungil dan ketakutan. Cantik. Langsing. Jauh lebih cantik dari babi gembrot sepertiku, kan? Mirna, keluar. Kita bicara di rumah, teriak Hadi. Ia mencoba menarik lengan Mirna, namun Rika segera menepis tangan kakaknya dengan kasar. Jangan sentuh Mbak Mirna dengan tangan kotor kamu itu, teriak Rika. Aku jijik lihat kamu, Mas. Kamu ulang tahun hari ini, dan ini yang kamu lakukan? Mirna berjalan mengelilingi kamar, melihat pakaian Winda yang terserak di lantai, botol minuman, dan segala bukti kehancuran rumah tangganya. Ia merasa perih, sangat perih, seolah ada ribuan jarum yang menusuk hatinya serentak. Namun, ia menolak untuk ambruk. Ingat, Mirna. Kamu kesini untuk menang, bukan untuk meratap. 4 jam ini adalah milikmu sekarang. Aku tidak akan bicara di rumah, Hadi, ujar Mirna sembari memutar tubuh, menatap suaminya yang kini tampak sangat menyedihkan hanya dengan balutan handuk. Rumah itu terlalu suci untuk percakapan kotor seperti ini. Kamu mau tahu kenapa aku membawa Rika? Karena aku ingin keluargamu tahu siapa pria yang mereka banggakan selama ini. Hadi jatuh terduduk di kursi rias, wajahnya ditangkupkan ke tangan. Mir, tolong jangan kasih tahu ibu. Aku mohon. Sudah terlambat, Hadi, bisik Mirna dingin. Kamu yang memulai permainan ini dengan pesan salah kirim itu. Dan sekarang, aku yang akan menentukan bagaimana cara mengakhirinya. Suasana kamar itu mendadak mencekam. Winda mulai terisak di balik selimut, Rika masih menatap kakaknya dengan kebencian mendalam, dan Mirna berdiri di tengah-tengah mereka sebagai satu-satunya orang yang memiliki kendali penuh atas kekacauan tersebut. Konfrontasi ini baru saja dimulai, dan kado terbesar untuk Hadi masih berada di lobi hotel, siap untuk naik ke lantai 1. Suara langkah kaki yang berat dan terburu-buru bergema di koridor hotel, mendekat ke arah kamar 142 yang pintunya masih menganga lebar. Hadi, yang masih terduduk lemas dengan handuknya, mendongak dengan tatapan horor. Ia seolah berharap lantai hotel ini terbelah dan menelannya hidup-hidup saat melihat siapa yang muncul di ambang pintu. Pak Ilham, Bu Dewi, dan Paman Hadi, Paman Bram, berdiri di sana dengan napas memburu. Wajah mereka adalah perpaduan antara kebingungan, syok, dan amarah yang mulai mendidih. Mirna berdiri tegak, menyambut kedatangan mereka dengan ketenangan yang mematikan. Maafkan aku, Ibu, Bapak. Aku harus melakukan ini. Aku tidak bisa membiarkan kalian terus menganggap anak kalian adalah malaikat, sementara aku mati perlahan dalam kebohongannya. Ibu? Bapak? Paman? Suara Hadi mencicit, hampir tak terdengar. Ia mencoba berdiri, namun lututnya terasa seperti jeli. Bu Dewi melangkah masuk terlebih dahulu. Matanya menyapu seisi ruangan, melihat Rika yang menangis sesenggukan, melihat Mirna yang berdiri kaku, dan akhirnya tertuju pada wanita muda yang gemetar di bawah selimut di atas tempat tidur.
Seketika itu juga, Bu Dewi memegang dadanya, wajahnya pucat pasi. Hadi, bisik Bu Dewi, suaranya bergetar karena rasa malu yang luar biasa. Apa yang kamu lakukan, Nak? Hari ini hari ulang tahunmu. Mirna bilang dia ingin merayakannya bersama kami di sini, tapi ini perayaan macam apa ini? Rupanya, Mirna telah mengirimkan pesan kepada mertuanya 1 jam yang lalu, mengundang mereka ke hotel dengan alasan ingin memberikan kejutan ulang tahun untuk Hadi. Dan kejutan itu kini tersaji dengan sangat telanjang. Ibu, dengerin Hadi dulu. Ini cuma salah paham. Hadi mencoba meraih tangan ibunya. Plak. Satu tamparan keras mendarat di pipi Hadi. Bukan dari Mirna, melainkan dari Bu Dewi. Wanita tua itu menangis, air matanya jatuh membasahi kerutan di wajahnya. Ibu malu, Hadi. Ibu malu punya anak pengecut seperti kamu. Mirna sudah mengabdi padamu, mengurusmu saat kamu bangkrut, bahkan tidak pernah mengeluh sedikit pun soal kekuranganmu. Dan ini balasanmu? Kamu mengkhianati perempuan setulus dia demi perempuan yang bahkan tidak punya harga diri untuk menolak suami orang. Hadi terhuyung, namun sebelum ia sempat membela diri, Pak Ilham dan Paman Bram sudah merangsek maju. Pak Ilham, pria tua yang biasanya pendiam dan sabar itu, kini tampak seperti singa yang murka. Kurang ajar kamu, Hadi. Pak Ilham mencengkeram kerah handuk Hadi dan melayangkan sebuah pukulan mentah ke rahang anaknya. Bapak tidak pernah mendidikmu menjadi laki-laki mata keranjang. Kamu pikir kamu hebat karena bisa memesan kamar hotel? Kamu pikir kamu laki-laki karena bisa menipu istrimu? Paman Bram pun tak tinggal diam. Ia ikut memberikan bogem mentah ke arah perut Hadi. Kamu bikin malu nama keluarga, Hadi. Kamu benar-benar pengecut. Hadi tersungkur di lantai, mengerang kesakitan, mencoba menutupi wajahnya dari amukan ayah dan pamannya sendiri. Kamar hotel yang mewah itu kini berubah menjadi ajang penghakiman. Winda, sang selingkuhan, menjerit ketakutan di pojokan, namun tak satu pun dari mereka peduli padanya. Dia hanya sekadar figuran dalam kehancuran yang diciptakan Hadi sendiri. Mirna hanya menonton dalam diam. Tidak ada rasa puas yang meledak-ledak, hanya ada rasa hampa yang semakin luas. Lihatlah, Hadi. Inilah kado ulang tahunmu. Bukan kasih sayangku, melainkan murka orang tua yang sangat kamu takuti. Cukup, Pak. Cukup, Paman. Mirna akhirnya bersuara, menghentikan amukan Pak Ilham yang hendak menendang Hadi lagi. Pak Ilham berhenti, napasnya tersengal-sengal. Ia menatap menantunya dengan tatapan penuh rasa bersalah. Mirna, maafkan Bapak. Bapak gagal mendidik Hadi. Mirna menggeleng pelan, lalu berjalan mendekati suaminya yang masih meringkuk di lantai. Ia menunduk, menatap pria yang dulu sangat ia cintai itu dengan tatapan dingin. 4 jam, Hadi, ucap Mirna pelan, namun suaranya terdengar sangat jelas di ruangan yang mendadak sunyi itu. Tadi kamu bilang dalam pesanmu, 4 jam ini adalah waktu yang aman karena aku sedang sibuk belanja. Kamu pikir 4 jam itu cukup untuk memuaskan nafsumu dan kembali pulang sebagai suami yang baik. Mirna menjeda kalimatnya, menarik napas panjang. Tapi kamu salah. 4 jam yang kamu anggap aman itu justru menjadi waktu di mana Tuhan membongkar semuanya. 4 jam itu adalah waktu yang aku gunakan untuk memanggil orang-orang yang paling kamu sayangi untuk melihat betapa busuknya kamu. Sekarang, jam kelima akan segera tiba, Hadi. Dan di jam kelima ini, kamu tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada istri, tidak ada kehormatan, dan tidak ada lagi rasa hormat dari keluargamu. Hadi menangis terseduh-seduh di lantai, memohon ampun sambil memegang kaki ibunya, namun Bu Dewi menarik kakinya dengan jijik. Jangan sentuh ibu. Pulang kamu. Beresin barang-barangmu sekarang juga. Ibu tidak mau melihat wajahmu di rumah itu sebelum kamu menyelesaikan urusanmu dengan Mirna, teriak Bu Dewi. Mirna berbalik, berjalan menuju pintu. Ia sudah cukup melihat. Kebenaran sudah ditegakkan, dan harga dirinya yang tadi sempat terinjak kini telah ia pungut kembali, meski dalam keadaan retak. Aku selesai.
Kamu boleh memiliki 4 jammu di hotel ini, Hadi. Tapi aku memiliki sisa hidupku yang akan kujalani tanpa bayang-bayang pria sepertimu. Mirna melangkah keluar dari kamar 142 tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, suara tangisan dan makian masih terdengar, namun bagi Mirna, itu hanyalah suara latar dari sebuah babak yang telah ia tutup selamanya. Strateginya berhasil, kejutan itu tersampaikan, dan kini ia hanya ingin pulang untuk berkemas, bukan untuk memasak rendang, tapi untuk menjemput kebebasannya sendiri. Suasana rumah yang biasanya hangat dengan aroma masakan Mirna, sore itu terasa mencekam. Pak Ilham, Bu Dewi, Rika, dan Paman Bram duduk mengelilingi ruang tamu dengan wajah kaku. Hadi duduk bersimpuh di lantai, wajahnya lebam dan handuk hotelnya sudah berganti dengan pakaian yang berantakan. Ia tampak seperti pesakitan yang menunggu vonis mati. Mirna berdiri di dekat jendela, menatap ke arah taman kecil yang ia rawat setiap pagi. Ia merasa asing di rumahnya sendiri. Setiap sudut ruangan ini seolah mengejeknya, mengingatkannya pada pengabdian yang ia berikan selama bertahun-tahun yang ternyata dibalas dengan duri. Bicaralah, Hadi. Jelaskan semuanya di depan istrimu dan kami semua. Suara Pak Ilham terdengar berat dan penuh tekanan. Hadi menunduk, bahunya berguncang hebat. Maafkan aku. Mir, maafkan aku. Aku hilaf. Hubungan itu sudah berjalan 1 tahun, pengakuan itu meluncur pelan, namun efeknya seperti ledakan di ruang tamu itu. 1 tahun? Mirna memejamkan mata rapat-rapat. Jantungnya terasa seperti diremas. 365 hari kamu tersenyum padaku, memakan masakanku, dan tidur di sampingku, sementara di kepalamu ada wanita lain? Betapa hebatnya kamu bersandiwara, Hadi. 1 tahun kamu berzina dan membohongi istrimu yang luar biasa ini? Bu Dewi berteriak, suaranya serak karena terlalu banyak menangis. Hadi mendongak, mencoba meraih ujung gamis Mirna dengan tatapan memohon. Aku melakukan itu karena aku merasa kesepian, Mir. Kamu terlalu sibuk dengan urusan rumah, sibuk dengan keluargaku, sibuk dengan segala hal sampai kamu jarang punya waktu untuk merawat atau sekadar memanjakan aku. Aku merasa tidak diperhatikan lagi sebagai suami. Mendengar alasan itu, Mirna memutar tubuhnya perlahan. Ia tidak berteriak. Ia justru tersenyum, sebuah senyum getir yang membuat Hadi terdiam. Tidak diperhatikan, Hadi? Tanya Mirna lembut, namun nadanya mengiris sembilu. Siapa yang menyiapkan sarapanmu setiap jam 5 pagi tanpa absen? Siapa yang memijat kakimu sampai kamu tertidur saat kamu pulang kerja kelelahan? Siapa yang menyisihkan uang belanja agar bisa membayar cicilan mobilmu saat bisnismu jatuh? Apa itu yang kamu sebut tidak diperhatikan? Mbak Mirna bahkan lebih perhatian sama ibu daripada kamu, Mas. Rika menyambar dengan sapaan penuh kebencian. Mbak Mirna yang selalu ingetin aku buat jenguk ibu. Mbak Mirna yang beliin keperluan ibu tiap bulan. Kamu saja yang tidak tahu diri, mata keranjang, dan tidak bersyukur punya istri sebaik Mbak Mirna. Bu Dewi mengangguk setuju, menatap anaknya dengan tatapan jijik. Jangan cari alasan picik untuk menutupi kebusukanmu, Hadi. Mirna adalah istri yang paling baik yang pernah ibu kenal. Kamu saja yang memang tidak punya hati. Hadi kembali menunduk, terisak makin keras. Aku hilaf, Mir tolong, beri aku kesempatan sekali lagi. Demi pernikahan kita, demi keluarga kita. Mirna melangkah mendekat, berdiri tepat di hadapan pria yang dulu ia anggap sebagai dunianya. Kesempatan itu sudah mati, Hadi. Sejak jariku menyentuh layar ponsel dan membaca pesan, babi gembrot, darimu, semua harapan di hatiku menguap begitu saja. Aku menyadari saat itu juga bahwa pria yang kucintai ternyata tidak pernah ada. Yang ada hanyalah pria asing yang membenciku di balik punggungku. Mirna menarik napas panjang, menatap mertuanya satu persatu dengan penuh hormat. Ibu, Bapak, terima kasih atas segala kebaikan kalian selama ini. Kalian adalah orang tua yang luar biasa bagiku. Tapi, aku tidak bisa lagi menjadi istri Hadi. Aku memilih untuk bercerai. Ruangan itu mendadak sunyi. Bu Dewi menutup mulutnya,
tangisnya pecah kembali. Beliau beranjak dan memeluk Mirna dengan sangat erat. "Mirna, ibu sedih sekali, nak. Ibu sayang kamu seperti anak sendiri. Tapi ibu mengerti. Ibu sangat mengerti. Kamu terlalu berharga untuk disia-siakan oleh laki-laki seperti anak ibu." Pak Ilham hanya bisa menunduk dalam, air matanya menetes di atas celananya. "Bapak juga sangat sedih jika kehilangan kamu di keluarga kita. Tapi Bapak ikhlas, Mirna. Kamu berhak bahagia. Jangan biarkan Hadi menghancurkan masa depanmu lebih jauh lagi." Hadi mencoba berteriak, memohon, dan bersujud di kaki Mirna, namun Mirna melangkah mundur. Tidak ada setetes pun air mata yang keluar dari matanya untuk suaminya itu. Air matanya sudah habis di hotel tadi. Sekarang yang tersisa hanyalah tekad yang bulat. "Kamu bilang aku, babi, yang sulit bangun, Hadi. Sekarang aku sudah bangun sepenuhnya. Dan dalam kesadaranku ini, tidak ada lagi tempat untuk pengkhianat sepertimu. Besok pengacaraku akan mengirimkan suratnya. Malam ini, aku akan menginap di hotel, dan besok aku akan mengemasi barang-barangku," ujar Mirna tenang. "Kamu tidak perlu mengantarku. Urus saja urusanmu dengan Winda MU itu. Semoga dia sanggup memperhatikanmu sebaik babi gembrot ini memperhatikanmu." Mirna berjalan menuju kamar, mengambil tas kecil yang sudah ia siapkan diam-diam sebelum mereka berangkat tadi. Ia keluar dari rumah itu dengan langkah paling ringan yang pernah ia rasakan dalam setahun terakhir. Di belakangnya, ia mendengar Hadi yang menjerit memanggil namanya, namun Mirna tidak menoleh. Pesan salah kirim itu adalah sebuah musibah, tapi bagi Mirna, itu adalah hidayah yang menyelamatkannya dari penjara kepalsuan. 4 jam di hotel tadi telah mengubah hidupnya selamanya, dan ia siap menyambut jam-jam berikutnya dengan kepala tegak sebagai wanita yang utuh kembali. 3 bulan telah berlalu sejak badai di kamar 142 itu memporak-porandakan hidupnya. Kini, Mirna duduk di teras rumah orang tuanya yang asri di pinggir kota. Udara di sini jauh lebih bersih, jauh dari kebisingan kota yang penuh dengan memori palsu. Ia menyesap teh hangatnya sembari memandangi kebun bunga kecil yang mulai mekar. Mirna kini menghabiskan waktunya dengan mengelola bisnis catering kecil-kecilan. Ternyata, keahlian memasak yang dulu hanya ia gunakan untuk melayani seorang pengkhianat, kini menjadi jalan pembuka rezeki yang luar biasa. Ia tampak lebih segar, binar di matanya telah kembali, dan berat badannya turun secara alami karena ia kini bergerak untuk kebahagiaannya sendiri, bukan karena tekanan batin. "Dulu aku berpikir duniaku akan runtuh jika aku kehilangan dia. Ternyata, duniaku justru baru saja dimulai saat aku melepaskannya. Aku tidak pernah merasa sedamai ini," batin Mirna sembari tersenyum menatap langit sore. Ponselnya berdenting. Sebuah pesan dari Rika masuk. "Mbak Mirna, minggu depan aku main ke rumah ya? Ibu titip salam, katanya kangen sama masakan Mbak." "Oh iya, aku mau curhat soal kerjaan juga." Mirna mengetik balasan dengan cepat, mengiyakan ajakan itu. Meskipun status hukumnya dengan Hadi sudah selesai, hubungan Mirna dengan keluarga besar mantan suaminya itu justru tetap kokoh. Mereka tetap menganggap Mirna sebagai bagian dari keluarga, sementara Hadi, darah daging mereka sendiri, kini justru menjadi orang asing. Karma bekerja dengan cara yang sunyi namun telak. Hadi kini hidup dalam pengucilan. Pak Ilham dan Bu Dewi benar-benar memutus komunikasi dengan putra mereka itu sebagai bentuk kekecewaan yang tak terobati. Kabarnya, perusahaan Hadi mulai limbung karena ia kehilangan fokus, dan wanita bernama Winda itu pun pergi meninggalkannya begitu tahu Hadi tak lagi memiliki akses ke harta keluarga besar Baskoro. Hadi, saat matahari mulai terbenam, Mirna merasa bebannya sudah benar-benar terangkat. Ia memilih jalannya sendiri, jalan yang penuh ketenangan, tanpa kepalsuan, dan tanpa rasa takut. 4 jam di hotel itu mungkin menghancurkan pernikahannya, tapi itu juga yang memberinya kebebasan selamanya. Sobat Pojok Kisah, selesai sudah kisah pembalasan Mirna terhadap suaminya atas pengkhianatan menyakitkan yang ia lakukan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tak semua yang terlihat mencerminkan nilai aslinya.
Kadang, kita perlu meresapi nilai-nilai yang tak terlihat untuk tahu betapa berharganya hal tersebut. Terima kasih telah menyaksikan kisahnya. Subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tinggalkan komentar untuk saling berbagi pengalaman. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.